Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aini Siahaan dengan NIM 2023-31043 dari kelas C dengan nomor PC 13. Di sini, saya ingin menjelaskan laporan teori dan laporan praktikum machine learning. Pertama, untuk laporan teori, jelaskan konsep teoritis dari dua algoritma clustering utama, yaitu K-means dan agglomerative clustering. Yang pertama, tujuan clustering dari K-means dan agglomerative. eh, Jelaskan secara umum apa tujuan utama dari teknik clustering dalam machine learning yang tidak memiliki label unsupervised learning. Clustering merupakan salah satu teknik utama dalam unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa memerlukan label kelas. Eh, Dalam konteks ini, setiap objek dikelompokkan ke dalam klaster tertentu berdasarkan tingkat kemiripan fitur, sehingga objek dalam klaster yang sama memiliki kesamaan lebih tinggi dibandingkan dengan objek dari klaster yang lain secara umum. Tujuan clustering meliputi mengidentifikasi pola atau struktur alami dalam data, melakukan segmentasi terhadap objek atau entitas seperti pelanggan dan lain-lain, menyederhanakan data menjadi beberapa kelompok sehingga lebih mudah dianalisis, membantu proses eksplorasi data ketika tidak tersedia informasi label. Nah, dengan demikian, clustering digunakan untuk memahami distribusi data serta menemukan hubungan tersembunyi antar objek dan dalam dataset. Kedua itu jelaskan perbedaan mendasar antara perbedaan K-means, partitioning clustering, dan agglomerative clustering atau hierarchical clustering, termasuk bagaimana cara masing-masing algoritma membentuk cluster. Yang pertama, K-means merupakan algoritma partitioning yang membagi dataset menjadi sejumlah cluster yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu K. Pendekatan ini bekerja dengan mencari posisi centroid optimal seperti representasi pusat setiap cluster. Proses algoritma pertama menentukan jumlah cluster K, memilih centroid awal secara acak atau menggunakan metode seperti K-mean, mengelompokkan setiap data ke cluster dengan centroid terdekat berdasarkan jarak, biasanya Euclidean, memperbarui centroid dengan menghitung rata-rata dari seluruh data dalam cluster, mengulangi proses hingga centroid tidak lagi berubah atau perubahan sangat kecil. K-means cocok digunakan ketika cluster berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang relatif seimbang. Selanjutnya, agglomerative clustering, yaitu pendekatan hierarkikal yang membentuk cluster secara bertahap dengan cara menggabungkan cluster kecil hingga menjadi cluster yang lebih besar. Pada tahap awal, setiap data dianggap sebagai satu cluster, kemudian dua cluster yang paling mirip atau paling dekat digabung berdasarkan ukuran kemiripan. Lalu proses penggabungan dilakukan berulang hingga hanya tersisa satu klaster besar atau jumlah klaster tertentu. Struktur penggabungan klaster dapat divisualisasikan melalui dendrogram. Metode ini tidak menggunakan centroid seperti K-means, melainkan mengandalkan jarak antar klaster. Beberapa metode linkage yang umum digunakan yaitu yang pertama single linkage, jarak terdekat antar dua klaster, yang kedua complex linkage, jarak terjauh antara dua klaster, average linkage, jarak rata-rata antar seluruh titik dalam klaster. Lalu perbedaan utama antara K-means dan aglomeratif. Untuk pendekatannya, K-means itu partitioning atau langsung membagi data ke dalam cluster, sedangkan aglomeratif hierarchical atau membangun cluster secara bertahap. Awal pembentukannya, K-means itu mulai dengan menentukan centroid secara acak, sedangkan aglomeratif mulai dari cluster tunggal untuk setiap titik. Selanjutnya, representasi hasil. K-means itu berdasarkan centroid akhir, sedangkan aglomeratif berdasarkan dendrogram. Lalu, revisi cluster. K-means itu dapat berubah di setiap iterasi, sedangkan aglomeratif tidak dapat membatalkan penggabungan yang telah dilakukan. Nah, lalu kelebihan dan kekurangannya. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 kelebihan dan kekurangan dari algoritma K-means. Kelebihannya, cepat dan efisien untuk dataset besar karena kompleksitas algoritma relatif rendah, mudah diimplementasikan dan dipahami, menjadikan salah satu metode clustering yang paling populer. Ketiga, efektif untuk klaster berbentuk bulat atau simetris,
terutama jika distribusi data seimbang. Kekurangannya, pertama, harus menentukan jumlah klaster di awal sehingga dapat mempengaruhi kualitas klaster. Kedua, sensitif terhadap inisialisasi sentroid dan outlier yang dapat menyebabkan hasil klaster tidak stabil. Lalu, tidak cocok untuk klaster yang tidak berbentuk bulat, seperti klaster memanjang atau kompleks. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan minimal 3 kelebihan dan kekurangan dari algoritma agglomerative clustering. Untuk kelebihannya, tidak memerlukan jumlah klaster di awal karena struktur klaster dapat dianalisis melalui dendrogram. Dapat menangani bentuk klaster yang lebih kompleks, tidak hanya yang bulat, hasil lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh inisialisasi acak seperti pada K-means. Kekurangannya yaitu kurang efisien pada dataset besar, karena membutuhkan perhitungan jarak antar klaster secara berulang. Yang kedua, tidak dapat membatalkan penggabungan klaster yang sudah dilakukan, sehingga rentan terhadap kesalahan awal. Ketiga, memerlukan pemilihan metode linkage yang tepat dan hasilnya bisa berbeda-beda tergantung metode tersebut. Oke, selanjutnya saya lanjut ke laporan praktikum. Di sini saya mencari datanya itu di Kaggle. Saya pakai data World Happiness Report. Nah, di sini terlihat kalau misalkan datanya itu ada 5. 2015, 16, 17, 18, 19. Dan saya itu ngambil yang tahun 2019. Oke, nah di sini masuk ke bagian import library. Saya mulai dengan import library, Pandas sama NumPy ini untuk manipulasi data. Matplotlib dan Seaborn itu untuk visualisasi. Standar scalar untuk standarisasi. K-means agglomerative clustering ini untuk clustering. Lalu PCA untuk reduksi dimensi serta Silhouette score untuk evaluasi. Nah, di sini saya memperlihatkan data awal terlebih dahulu. Dataset ini saya muat dari file yang tadi, dataset tentang World Happiness Report. Nah, ini yang tahun 2019-nya saya tampilkan. Di sini keluar output-nya kalau misalkan 156 data dan 9 kolom. Lalu, selanjutnya itu kita melakukan pembersihan data. Nah, di sini sudah nampak outputnya. Untuk overall rank itu peningkatan kebahagiaan negara, country origin ini nama negara, skor nilai kebahagiaan, GPD per kapita, indeks pendapatan, dan lain-lain. Nah, sebelum analisis ini, saya cek lagi struktur data dengan DF info sama DF is 0 untuk melihat tipe data dan missing value, karena clustering membutuhkan data numerik. Saya menghapus kolom categorical country origin dengan kode yang ini. Nah, di sini terlihat kan apakah ada nilai kosong jika ditemukan missing value pada kolom numerik. Saya imputasi dengan rata-rata dengan num underscore df yang bagian sini. Nah, lalu kenapa alasan saya itu tidak mengenkode country origin yang ini? Karena nama negara itu bersifat identitas, bukan fitur numerik yang merepresentasikan karakteristik yang ingin dikelompokkan. Nah, setelah data bersih, kita lanjut ke bagian EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, di sini EDA ini kita lakukan untuk memahami sebaran dan hubungan antar fitur. Nah, ini bagian ke ringkasan statistik deskriptif. Nah, saya jelaskan di sini untuk melihat mean-nya, standar deviasi dari mean, max, sama count, pokoknya semua yang ada di sini itu kita untuk melihat ini membantu kita mengetahui skala dan penyebaran setiap fiturnya. Nah, ini bagian histogram. Kemudian saya buat histogram ini untuk tiap fitur
memeriksa distribusi apakah simetris, skewed, atau memiliki outlier. Contohnya, fitur GPD per kapita cenderung skewed. Nah, cenderung skewed. Sedangkan generosity mungkin lebih tersebar tipis. Lanjut ke heat map korelasi. Nah, saya buat heat map korelasi ini memperlihatkan fitur mana yang saling berkaitan. Perhatikan pada heat map yang ini, kalau eh, korelasi tinggi antar dua fitur ini berarti informasi mereka itu redundan. Itu penting jika mempertimbangkan reduksi fitur. Heatmap ini digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antar fitur numerik. Kalau misalkan nih warnanya itu semakin gelap, maka semakin tinggi korelasinya. Tetapi kalau misalkan semakin terang warnanya, berarti hubungan antar variabelnya itu melemah. Di bagian ini tuh terlihatlah berapa kotak itu berwarna lebih gelap, menandakan korelasi yang tinggi. Sebaliknya, kotak yang warnanya lebih terang, itu menunjukkan korelasi yang rendah antar fitur-fitur tersebut. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami data ini, kita itu masuk ke standarisasi karena clustering sensitif skala. Nah, sebelum ke clustering, saya melakukan standarisasi semua fitur numerik menggunakan standar scalar. Standarisasi mengubah setiap fitur menjadi distribusi dengan min 0 dan standar deviasi 1. Jadi ini tuh penting supaya fitur berskala besar seperti GPD tidak mendominasi jarak antar observasi. Jadi dengan data yang sudah distandarisasi kita lakukan k-means-nya. Nah, kita nentuin jumlah klaster optimal dengan elbow method. Saya menghitung WCSS ini untuk K sama dengan 1 sampai 11 dan memplotnya titik elbow, yaitu di mana penurunan WCSS mulai melandai menunjukkan ke optimalnya pada dataset. Nah, di sini outputnya muncul pada K3. Nah, lalu kita latih. Setelah kita punya K-nya itu 3, saya latih model k-means-nya di N nih, K underscore optimal sama dengan 3. Model memberi label tiap negara. K-means bekerja dengan meminimalkan jarak ke sentroid. Lalu kita lanjut ke bagian agglomerative clustering. Saya gunakan agglomerative clustering dengan linkage word dan n cluster agar sama dengan k-means untuk perbandingan. Model ini menghasilkan label X. Jadi di sini keluar fitting model aglomeratif, label cluster agglomeratifnya dari data-data tadi. Lalu selanjutnya itu bagian dendrogram. Sebelum menetapkan jumlah klaster, saya juga menampilkan dendrogram. Dendrogram memvisualisasikan proses penggabungan klaster hierarki cabang yang lebih rendah seperti berarti cabang yang lebih rendah berarti objeknya itu lebih mirip. Dengan melihat dendrogram, kita bisa menentukan di mana memotong garis untuk mendapatkan jumlah klaster yang masuk akal. Dendrogram ini juga mendukung pilihan ketiga. Jumlah klaster yang dipilih sama dengan 3 gitu. Nah, lalu selanjutnya ke bagian visualisasi hasil, kita reduksi dimensi menjadi 2 komponen utama dengan PCA agar dapat bisa divisualisasikan. PCA untuk reduksi dimensi ini kombinasi linear dari fitur yang menangkap varian terbesar. Setelah PCA, saya plot hasil k-mean dan aglomeratif pada 2 plot terpisah.
Ini untuk plot keminnya. Dan ini yang aglomeratif. Dari pola ini tersebarnya itu sama, saling tumpang tindih atau membentuk berbeda. Lalu jika sudah ini bagian ke evaluasi performa model. Nah, saya menghitung Silhouette score untuk kedua metode ini mengukur seberapa mirip sih objek dengan klasternya dibandingkan klaster lain. Nilai ini berkisar 0,32 yang dari Kemin dan aglomeratif itu 0,31. Nah, model dengan nilai lebih tinggi itu dianggap lebih baik. Jika Kemens memiliki nilai lebih tinggi, maka Kemens memisahkan klaster lebih jelas. Dan kalau misalkan aglomeratif lebih tinggi, hierarkikalnya lebih cocok. Nilai sekitar 0,3 sampai 0,5 berarti klasternya cukup. Bukan sempurna, tetapi masih berguna. Untuk memahami makna tiap klaster, saya hitung rata-ratanya, maka eh, semua ini sudah eh, terlihat antara kemin sama aglomeratifnya. Baik, sekian laporan teori dan laporan praktikum saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.